Halo semua, selamat datang kembali di Alex Pandang Bercerita. Hari ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk melihat sebuah video animasi yang berjudul Pak Tani dan Mawar Kecil. Video ini adalah video yang mendadak viral lantaran disinyalir memuat ada sebuah pesan politik yang tersembunyi atau mengisyaratkan sebuah jawaban terhadap satu pertanyaan besar. Siapa orang di balik Partai Solidaritas Indonesia atau PSI selama ini? Sosok yang misterius dan mengapa Kaisang Pangarep yang dipilih sebagai ketua partai saat ini di saat situasi politik di tanah air kita sedang memanas karena telah memasuki tahun politik. Penasaran? Mari kita bahas. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel, dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silahkan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you. Mawar itu tumbuh bukan pada habitatnya. Tapi Pak Tani terus merawat mawar kesayangannya. Batangnya terus diinjak kerbau yang besar, sapi yang ceroboh, dihajar angin yang keras, di sekitarnya ditumbuhi padi dan ilalang, bahkan disambar oleh elang. Apapun yang terjadi pada mawar itu, Pak Tani di tengah kesibukannya terus menyempatkan waktu untuk melihat dan menjaga mawar itu agar tidak mati. Pak Tani terus menyirami dengan air dan menyingkirkan hal-hal yang mengganggu. Mawar itu tidak menawarkan daging seperti kerbau, susu seperti sapi, atau beras dari padi. Cinta Pak Tani adalah cinta tanpa syarat untuk mawar kecil ini. Nah, itulah dia guys, sekilas tentang isi dari film Pak Tani dan Mawar Kecil. Film animasi kartun ini pertama kali dirilis oleh akun YouTube Dongeng Pak Tani kira-kira sebulan atau 2 bulan yang lalu. Jika dilihat sekilas, memang film ini hanya film animasi biasa. Tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama, rupa-rupanya ada banyak kesamaan antara tokoh Pak Tani dengan Presiden Jokowi di dalam video ini. Salah satu yang paling kentara adalah dari wajah Pak Tani yang memang rupanya itu sangat mirip dengan Pak Jokowi. Sosok Pak Tani tersebut diceritakan memiliki ladang yang luas sebagai sumber penghidupannya. Namun, ada sekuntum mawar kecil yang paling ia cintai yang tumbuh di tengah sawahnya. Pak Tani lalu merawat sekuntum mawar tersebut dengan menyiraminya setiap hari dan melindunginya dari berbagai ancaman. Mawar kecil tersebut juga tumbuh di tempat yang tak semestinya, di tengah-tengah lahan padi yang memang menyimpan banyak bahaya. Mawar itu tumbuh bukan pada habitatnya, tapi Pak Tani terus merawat mawar kesayangannya tersebut. Demikianlah narasi yang dibangun dalam video ini. Di sini terlihat sekali sang petani begitu mencintai mawar kecil ini. Bahkan dikatakan ia mencintai mawar tersebut tanpa syarat, meskipun si mawar tak memberikan manfaat yang nyata baginya. Lalu yang unik, diceritakan pula kalau mawar itu tidak menawarkan daging seperti kerbau atau juga menawarkan susu yang dikeluarkan oleh sapi atau beras dan padi. Namun cinta Pak Tani adalah cinta tanpa syarat untuk mawar kecil ini. Disinilah letak kecurigaan orang. Mawar kecil yang sangat disayangi oleh Pak Tani tersebut rupa-rupanya diduga oleh banyak orang menyimbolkan Partai Solidaritas Indonesia. Sebab logo PSI ternyata adalah logo bunga mawar sebagai simbol solidaritas. Simbolnya PSI kan mawar, dan mawar itu juga salah satu bunga favorit istri saya. Diduga juga bahwa sikap sang Pak Tani terhadap mawar kecil mencerminkan sikap Jokowi ke PSI. Dan menurut saya sangat cocok sekali dengan PSI.
Yang kita ketahui, putra bungsu dari Jokowi, Kaisang Pangarep, baru saja mendapatkan posisi strategis di PSI. Kaisang tiba-tiba didapuk oleh PSI sebagai ketua partai. Banyak yang mempertanyakan tentang hal ini. Ada yang mengatakan ya ini karena Kaisang anak presiden, tetapi ada juga yang mengatakan kalau sebenarnya PSI itu memang didirikan oleh Jokowi. Semua situasi yang dinarasikan dalam animasi pendek ini diyakini oleh banyak pihak benar-benar mencerminkan kehidupan Jokowi di dunia nyata. Bagaimana tidak? Sebab semua yang digambarkan dalam narasi film pendek ini terlalu banyak kesamaannya dengan kehidupan asli dari Jokowi, dan juga situasi politik yang dipercaya juga dialami Jokowi. Banyak pihak berspekulasi kalau lewat film ini Jokowi sebenarnya ingin memberikan spill kepada rakyat Indonesia seperti apa cara dia berpikir dan seperti apa strategi politik yang sedang dimainkan Jokowi dan juga PSI. Ini seolah memberikan jawaban kepada kita semua bahwa kita atau bahkan tokoh-tokoh dan partai-partai politik telah salah menilai kejeniusan Jokowi sebagai orang nomor satu di Republik ini. Sejak awal kepemimpinannya, Jokowi memang telah diisukan tidak memiliki naluri politik alias belum pantas untuk menjadi presiden untuk menggantikan SBY pada waktu itu. Memang terkait kepemimpinan Jokowi di awal pemerintahannya sebagai presiden mungkin ada benarnya. Apalagi jika kita melihat fakta, meskipun di tahun 2014 PDIP itu adalah partai pemenang pemilu, tapi rupa-rupanya mereka tak mampu menguasai parlemen. Hal ini tentu akan berpengaruh besar dalam perjalanan politik Jokowi sebagai presiden kala itu. Fakta menunjukkan bahwa pada periode pertama Jokowi, meskipun PDIP memiliki kursi terbanyak di DPR, tapi yang jadi ketua DPR dan juga yang menjadi wakil ketua DPR justru diduduki oleh perwakilan dari partai-partai yang tidak mendukung Jokowi, semisal Golkar, Demokrat, dan bahkan PKS. Inilah yang menyebabkan pada periode pertama Jokowi tidak banyak produk hukum atau RUU dan undang-undang yang berhasil diloloskan Jokowi sebagai warisan yang akan ditinggalkan Jokowi untuk keberlanjutan pemerintahannya. Hal ini diduga membuat Jokowi belajar keras bagaimana merubah strategi politiknya pada periode kedua. Sehingga kalau kita lihat pada periode kedua ada lebih banyak undang-undang yang berhasil diloloskan Jokowi, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Undang-Undang IKN. Dan yang paling penting adalah alasan mengapa PSI bisa lahir beberapa bulan setelah Jokowi menjabat sebagai presiden. Banyak pihak meyakini kehadiran PSI adalah salah satu antisipasi politik yang dilakukan Jokowi untuk menjaga keberlanjutan karir politik dan rencana jangka panjang Jokowi demi terwujudnya Indonesia emas di tahun 2045. Setelah Jokowi mempelajari bagaimana cara berpolitik di parlemen yang sebenarnya. Dari film ini kita dihantar untuk melihat bahwa ada sebuah adegan di mana Mawar diinjak oleh kerbau atau banteng. Kerbau dinilai adalah simbol PDIP, seolah kita ingin diantar untuk melihat bahwa Jokowi ini memang tak berdaya oleh kekuatan dengan simbol banteng. Lalu ada juga sapi berwarna hitam putih. Lagi-lagi kita seolah ingin ditunjukkan bahwa dalam tubuh banteng ada dua kekuatan yang saling bertolak belakang, ada hitam dan ada putih. Gimana? Bukankah ini terlalu kebetulan melihat Jokowi memang secara terang-terangan berulang kali diremehkan oleh PDIP? Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lalu ada pula Padi yang menyiratkan si Mawar tumbuh di tengah kekuasaan partai besar, ya semisal Golkar dan PKS. Kemudian ada juga simbol burung elang. Bukankah ini mirip dengan Partai Demokrat atau Gerindra? Yang mana dulu mereka musuhan, sekarang sudah menjadi teman. Sekali lagi, apakah ini kebetulan? Ya silakan berkomentar di kolom komentar. Namun yang paling unik adalah ada adegan seorang anak kecil yang sedang menaiki banteng. Nah ini diyakini oleh segelintir orang adalah gambaran tentang langkah politik Gibran ataupun Kaisang dengan PSI-nya saat ini. Benar-benar mengundang rasa penasaran bukan?
Ya, namun ini semua hanyalah sebatas dugaan. Tetapi jika kita melihat bagaimana partai kecil seperti PSI bisa punya banyak anggaran untuk mencetak baliho-baliho besar di seluruh negeri ini, ya wajar saja banyak yang semakin meyakini kalau Jokowi adalah mastermind dan bahkan orang yang mendirikan PSI itu. Ini dahsyat banget kalau seandainya benar. Entah apa tujuan lain dibalik berdirinya PSI. Apakah untuk keberlangsungan karir politiknya secara diam-diam demi kepentingan rakyat menuju Indonesia Emas 2045? Ataukah untuk kepentingan keluarganya saja? Ya silakan rakyat yang menilai. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu semua adalah bagian akhir di video itu, yang mengatakan bahwa cinta Pak Tani kepada sang mawar kecil adalah cinta tulus yang tak bersyarat. Ini sejalan dengan apa yang telah ditunjukkan Jokowi kepada rakyat Indonesia selama kurang lebih hampir 10 tahun masa kepemimpinannya. Jokowi telah menunjukkan bahwa semua pembangunan yang ia lakukan benar-benar adalah karena kecintaannya kepada rakyatnya. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Well, itulah cerita kita kali ini soal teka-teki di balik animasi Pak Tani dan mawar kecilnya, yang bisa juga kita artikan presiden dan partai kecilnya. Jika kalian sependapat atau kalian mungkin punya pendapat lain, ya silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten menarik lainnya.